Oke, bismillah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tesan dulu kali ya. Kalian udah tahu belum yang hai hai halo 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 hai? Kita tesan dulu ya. Hai hai halo. Hai hai halo. Halo halo hai. Udah semangat nih ya, walaupun cuacanya itu mendukung untuk kita tidur ya. Oke, jadi kesempatan kali ini aku mau sharing session aja, kita lebih santai aja teman-teman. Dan itu tentang pastinya internship ya. Internship yang akan mungkin teman-teman kelas 12 sekarang lagi takutkan atau lagi overthinking dan khawatirkan gitu ya. Jadi ini aku mau berbagi pengalaman aku, gimana sih dunia kerja yang sebenarnya gitu. Nah, oke, next. Mungkin aku sedikit perkenalan. Nggak ada gambarnya. Sedikit perkenalan, nama aku Amel, mungkin yang belum tahu ya. Oh, ini semua udah tahu. Dan ya. Oke, jadi aku kelas 12 di semester 2, sama kayak teman-teman, bedanya kita kelas 11 dan 12 aja. Dan aku angkatan 6. Di magang pertama aku di web dan mobile developer intern di Digital Center Indonesia. Dan itu sebuah startup. Kemudian aku next ke PT baru atau kantor baru di sebagai web developer di Cahaya Nusantara, yaitu di bidang si smart parking gitu. Dan alhamdulillah kebetulan di role kali ini aku masuk ke PT baru, PT yang aku buat bersama-sama sama keluarga aku. So little know things about me, aku itu enjoy traveling. Mana sih orang yang gak suka traveling gitu ya? Terus aku suka fotografi dan juga programming. Yes. So begin with this. Ya, ini sedikit sedih dan ya terharu gitu. Di begin with this, di mana aku masuk IDN dari kelas 10 sampai sekarang nih kelas 12. Dan mungkin masa-masa emas aku di kelas 10 dan kelas 11 nih teman-teman. Nah, di mana kita itu pasti di IDN tuh kan beda ya kita kurikulumnya. Kelas 10 dan kelas 11 itu kita di sekolah gitu ya. Terus kelas 12-nya itu kita magang gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa maksimalin kelas 10 dan kelas 11-nya gitu kan. Banyakin lomba-lomba ataupun kompetisi, karena sejujurnya kelas 12 itu kita realitanya tuh nggak terlalu banyak waktu untuk mengurusi kompetisi atau apapun itu. Jadi waktu itu lebih terbatas gitu. Nah, memorable things yang paling aku terkesan gitu ya, nggak pernah aku bisa lupain, itu event ketika uji kom gitu ya. Uji kom sama ya beberapa tim kan di kelas kita gitu ya. Terus kita cari-cari klien, dan aku tahu itu susah banget kita cari klien yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi teman-teman hebat banget sih udah mau start persiapan uji kom sekarang gitu ya. Karena itu benar-benar kepake banget nih guys buat interview nanti nih di intern kita nih, buat interview di intern kita gitu. Lalu keluarga kedua kita itu yes. Alhamdulillah ini benar-benar berpengaruh banget sama diri aku, dari soft skill aku, dari cara kita berkomunikasi, kemudian cara kerja tim kita, itu benar-benar sepengaruh itu gitu. Walaupun mungkin cangkupannya itu di sekolah, tapi benar-benar impact banget di dalam diri aku gitu. Dan juga berpengaruh ketika kita magang gitu. Oke, next. This. Yeah. Nah, alhamdulillah kan kita kelas 12 ini udah masuk durasi magang gitu ya. Nah, di sini aku bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat, ketemu sama orang-orang yang sangat berharga gitu, yang udah hadir di hidup aku gitu. Dan ya di sini mungkin teman-teman bisa asah skill teman-teman dalam mungkin mindset growing ya.
teman-teman tahu kan ya, mindset grow mindset dan juga fixed mindset. Jadi walaupun kita ini mungkin nggak selalu untuk mempunyai growth mindset, tapi seenggaknya kita bisa membangun nih, kita bisa menciptakan growth mindset dengan skill-skill yang harus kita asah lagi nih. Gitu. Oke, next. So, lalu kita harus prepare apa? Mungkin dari teman-teman ada yang mau angkat tangan, jawab. Interview. Oke, nanti kita perlu bahas di sini ya. Oke. Mungkin ada yang mau jawab lagi apa yang harus kita prepare saat ini? Iya, benar. benar. Ada lagi? Yes, itu penting banget. Apalagi kita bisa social branding di LinkedIn ya, terutama ya. Itu banyak banget kan opportunity buat work kita atau apply gitu. Yes. Oke, pertama kita masuk ke CV atau curriculum vitae. Nah, di sini berdasarkan dengan feedback dari mentor aku sendiri nih ya. Mentor aku tuh bilang gini, Mel, sebenarnya saya itu lihat CV kamu berdasarkan project dan skill set. Jadi saya tuh nggak melihat di mana kamu sekolah, di mana kamu edukasi di mana, tapi saya lihat project kamu dan skill set kamu, apakah itu sesuai dengan kebutuhan di company atau enggak gitu. Nah, jadi aku mau kasih tips ke teman-teman supaya lebih membuat projectnya itu lebih banyak gitu, karena itu pasti bakal menjadi nilai tambah buat interviewer meng-hire kita gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa jelasin setiap proyeknya itu apa, kayak kontribusinya apa, kemudian kalian itu sebagai role-nya apa gitu. Karena itu benar-benar penting banget ya teman-teman, terutama di project ya, project dan skill set gitu. Dan mungkin teman-teman bisa bisa ngasah skill teman-teman di updated high programming language gitu. Karena kan sekarang itu company pengennya yang updated kan, jadi teman-teman harus bisa harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, next. So next to portfolio. Nah, di portfolio, teman-teman tahu nggak perbedaan antara portfolio dan juga CV? Ada yang tahu mungkin? Iya, yes, benar banget. Nah, CV itu, iya benar banget. Nah, CV itu lebih ke menjelaskan deskripsi sih terkait kayak pendidikan ataupun project, atau karir gitu ya. Tapi kalau portofolio itu lebih menonjolkan karya-karya kita gitu, project-project kita. Jadi teman-teman bisa diarahkan buat portofolionya itu lebih dibikin menarik gitu ya. Dibikin menarik supaya mungkin interviewer tuh bisa melihat, oh project-project kayak gini gitu, skill kalian mendesain ataupun ngoding tuh kayak gini gitu. Nah ini bener-bener, oh ya saran aku untuk portofolio itu mungkin bisa dijabarin, dirinciin project, kemudian prosesnya tuh kayak gimana secara rinci aja gitu. Mungkin prosesnya itu misalnya dari idenya, kemudian ada wireframe-nya, lalu ke mockupnya gitu. Jadi ada 3 bagian proses secara rinci. Mungkin ya kalian bisa jabarin 3 proses itu ya di setiap projectnya. Oke. Next. Ya, applying sekarang. Nah, teman-teman di sini udah ada yang coba-coba apply? Belum ya? Gak apa-apa, ya gak apa-apa, pelan-pelan aja, kita sembari paralel aja ya gitu, antara ujikom dan applying, karena sekarang nih kita juga harus aware juga nih sama applying gitu. Mungkin teman-teman udah ada dikasih instruksi sama Miss buat sheet gitu? Sheet, oh belum. Oke, nggak apa-apa, ini aku mau reminder aja, mungkin teman-teman bisa dari sekarang buat kayak sheet gitu, biar bisa memantau apa saja sih yang udah kita apply gitu. Mungkin bisa dari kolom posisi, kemudian ada nama perusahaan, lokasi, kemudian ada link lokernya apa, dan statusnya itu sebagai apa, apakah sudah apply, atau misalnya masih pending gitu, masih di review, atau udah ketolak gitu, beserta alasannya gitu. Karena walaupun misalnya dari 100 perusahaan nih, gak ada yang ketolak,
Nah, dari situ kan kita bisa melihat alasan-alasan mereka tuh apa. Jadi kita bisa lebih evaluasi buat kedepannya gitu. Dan mungkin notes dari aku, kalau misalnya dari teman-teman emang mentok banget nih sama misalnya ya apply di LinkedIn, Jobstreet, ada Indeed gitu ya. Nah, teman-teman bisa tanyain kayak mungkin saudara, teman-teman, atau misalnya keluarga, dari relasi keluarga, karena itu benar-benar sangat penting banget nih. Gitu. Selain dari kita berusaha, tapi kita juga berusaha secara relasi di orang tua kita. Gitu. Oke, next. Go to interview. Setelah habis apply, kita masuk ke interview. Nah, di sini ya ini screenshotan interview aku. Jujur, untuk interview, karena aku sebagai anak SMK nih ya, yang belum pernah terjun langsung ke dunia kerja, jadi kita tuh pasti ada kekhawatiran gitu. Dan ternyata kekhawatiran itu terjadi. Ternyata di company aku itu ada 2 kali interview. Ya, jadi biasanya yang kita tahu nih cuma 1 kali kan? Ya. Nah, ini ada 2 kali interview. Jadi mungkin teman-teman bisa aware juga ya sama persiapan ini gitu. Interviewnya itu yang pertama ada namanya human capital. Oke, bisa human capital itu kayak gini teman-teman. Bisa wawancaranya itu bersifat teknis. Jadi kita tuh ditanyain, misalnya udah dikasih CV nih, terus interviewernya lihat CV kita, apakah kita benar-benar mempunyai skill set itu, atau apakah kita cuma bohongan doang, karena sekarang tuh banyak banget CV yang dibohong-bohongin gitu. Jadi di interview human capital ini benar-benar ditanyain ilmu teman-teman, atau misalnya skill teman-teman, seperti kayak apa sih Git, menurut kamu Git itu apa gitu, menurut kamu Laravel itu apa. Nah, itu benar-benar ditanyain gitu secara teknis gitu. Jadi ini bukan menakutkan, tapi kalau teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang itu lebih bagus banget gitu. Lebih apa ya, kita punya confidence gitu kan. Nah, kalau memang teman-teman di saat interview itu kurang bisa menjawab, itu nggak apa-apa, karena kan kita yang penting berusaha gitu ya. Yang penting berusaha, yang penting kita bisa memaksimal mungkin, karena itu menjadi nilai plus aja gitu. Sama ini sih satu pertanyaan sama interviewnya, itu katanya kamu mau berkembang, mau belajar lagi atau enggak gitu. Nah, itu opinion dari teman-teman gimana? Apakah teman-teman mau terus belajar, mau terus self learning, atau misalnya mau terus grow diri kalian, atau pengen stuck aja gitu? Itu yang dimaksud dari interviewnya gitu. Nah, ini it's your choice teman-teman gitu, mau berkembang atau mau stuck aja gitu. Jadi teman-teman bisa persiapin dari sekarang ya terkait interview ini gitu. Mungkin untuk durasinya itu sekitar sebenarnya 30 menit cukup. Cuman pas kebetulan saat sesi aku itu di 30 sampai 45 menit ya kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya untuk umumnya ya 30 menit itu cukup gitu. Oke. Dan kebetulan ini yang interview ada bagian mobile dan juga website. Jadi benar-benar kita ya ditanya-tanya secara teknis gitu. Oke. Selanjutnya yang aku bilang, ini ada namanya yang kedua ya, interview human resources (HC). Nah, di mana ini tuh lebih menjelaskan terkait peraturan-peraturan di kantor ataupun larangan-larangan di kantor, dan apa saja sih tata cara kita absensi atau dan lain sebagainya gitu. Nah, di onboarding ini sekaligus onboarding ya teman-teman. Alhamdulillah pada saat HC ini aku udah diterima di Digital Center. Dan ya, di sini aku dikasih tahu gimana sih cara teknisnya kita absen gitu ya setiap harinya. Dan kebetulan di company aku untuk absennya itu menggunakan aplikasi teman-teman gitu. Jadi ada aplikasi untuk absen masuk, absen pulang, kemudian ada salary-nya berapa, kemudian ada self service dan lembur. Cuman untuk aku sebagai anak intern itu diperlukannya cuma sebagai absen masuk ataupun absen pulang aja gitu. Oke. Ya, ini contoh attendance-nya. Jadi waktu di perusahaan aku itu setelah kita absen pulang dan masuk itu bakal di-approve sama mentornya masing-masing gitu. Mungkin ini berdasarkan preference dari perusahaan aku aja ya. Kalau dari perusahaan mungkin next-nya dari perusahaan teman-teman mungkin berbeda gitu. Tapi intinya
ada kehadiran gitu ya, ada kehadiran. Yes, mungkin ini yang ditakuti teman-teman, gimana sih Kak meetingnya gitu ya, nanti kita presentasiin nggak nih gitu, terus gimana cara kita presentasinya nih ke karyawan tetap atau ke mentor-mentor kita gitu. Nah di sini dari awal gak apa-apa teman-teman, aku juga sebagai anak intern juga butuh adaptasi, mungkin pasti semua orang gitu kok teman-teman, butuh adaptasi. Jadi waktu awal-awal itu aku selama 2 minggu kalau nggak salah ya, itu setiap hari kita ada daily meeting, di mana kita itu kita disuruh untuk self learning karena kebetulan pelajaran yang ada di IDN itu ternyata sebagian pelajaran yang ada di IDN itu ternyata ya di company-nya langsung itu tidak ada gitu. Jadi aku harus benar-benar self learning, otodidak, dan juga harus benar-benar aware sama update teknologi. Nah, di sini daily meeting itu berfungsi supaya mentor-mentor kita tuh bisa monitoring kita apa saja sih yang kita pelajari selama sehari itu gitu. Dan pastinya ada feedback dari mentor-mentor kita. Contohnya, oh ya Mel, kayaknya kamu harus buat kayak gini deh, kayak gini gitu. Kemudian, oh ya Mel, aku saranin kamu menggunakan tag seperti ini gitu, karena itu lebih detail gitu. Jadi tenang aja teman-teman, gak usah terlalu khawatir karena mentor-mentornya itu bakal membimbing teman-teman supaya melewati masa-masa adaptasi itu gitu. Mainnya itu kita mau belajar aja sih gitu, mau berkembang dan mau belajar gitu. Jadi tidak pasif dan tidak monoton gitu. Oke, next. Nah, kalau dari preference aku ada timesheet gitu. Ini tuh tentang kehadiran aku sama mentor aku sih. Jadi teman-teman mungkin dari akunya itu setiap harinya ada deskripsi dan juga keterangan apa sih yang udah aku pelajari selama ini, apa sih yang udah aku pelajari per hari ini gitu. Jadi ini tuh berguna banget ketika nanti ada visitasi dari sekolah dan mentornya itu bisa nge-track nih progres kita apa saja yang udah kita lakukan gitu. Mungkin dari sini ada yang mau tanya atau kebingungan? Ya. Oh iya, ini aku belajarnya itu kayak catatan gitu. Catatan aku self learning mungkin di source YouTube atau misalnya di coding atau source lainnya. Kemudian aku kasih catatan apa saja yang aku pelajari hari ini, aku masukin ke docs dan ya jadi link gitu. Yes. Itu bisa berupa sheet misalnya track progress project kita ataupun ya tentang materi-materi yang udah kita pelajari gitu. Yes. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh. Itu dari ini sih, dari mentornya gitu. Materinya itu dari siapa, ada mentor juga? Ada sebagian mentor kayak rekomendasiin, tapi overall kita cari sendiri. Yes. Tapi kita jangan lupa untuk bertanya gitu, karena Kak boleh nggak minta resource atau ya reference buat kita belajar, pasti kakaknya itu bakal menerima gitu, bakal share rekomendasi pembelajaran kita gitu. Oke, kita next ya. Ya, ini adalah project pertama aku, yaitu tentang yang aku pelajari saat ini, yaitu tentang React.js. Ya. Ya mungkin teman-teman tahu di sini, maksudnya di IDN secara realitanya itu lebih membangun mungkin logical programming kita ataupun ya desain-desain juga sama. Nah, tapi ketika kita udah masuk terjun langsung di perusahaan kita harus bisa ada inisiatif teman-teman, ada inisiatif buat lebih berkembang gitu. Nah, di sini aku mau jujur, ini project aku lihat dari YouTube. Ya, aku coba adaptasi sama programming language itu. Aku belajar lagi, aku belajar sampai malam, pagi sampai malam. Nah, alhamdulillah aku bisa coba nerapin project ini. Dan kalau teman-teman tahu Pak Sandika Gali? Ya. Nah, itu aku belajar dari beliau karena khususnya untuk web dev itu sangat direkomendasikan ya teman-teman, apalagi penjelasannya juga oke banget kan. Nah, ini aku belajar pakai Solviet, ada CRUD-nya juga, dan ya aku setiap hari meeting sama mentor aku, jadi aku dikasih feedback, Mel coba deh kamu bikin fitur yang ada filternya,
ataupun bisa di delete gitu. Nah, di situ adalah sebuah tantangan kita untuk mencapai target itu ya kan. Nah, oke, kita next. Nah, ini self learning project kedua aku buat admin panel, dan ini tuh udah berbasis API juga menggunakan Tailwind dan React.js ya yang aku pelajari saat ini gitu. Nah, di sini itu bener-bener kita dikasih feedback teman-teman, apalagi kalau misalnya projectnya itu lebih mendalam gitu, maksudnya teks-teksnya itu udah lumayan banyak gitu ya. Jadi selain aku membuat ini, feedback dari mentor-mentor aku tuh juga pasti masih berjalan gitu, walaupun udah beda project ya. Oke. Nah, ini untuk project ketiga aku, namanya CBM. Ini sama sih, sama project yang sebelumnya. Ini walaupun desainnya masih kurang, tapi sebenarnya itu waktu di project ini lebih mengasah skill programmingnya gitu, lebih ke logiknya gitu. Jadi untuk desain masih mungkin dibilang basic ya, tapi yang terpenting itu saat kita self learning itu di mentor kita tuh bisa menjelaskan project kita tuh apa yang kita kerjakan gitu. Bukan menampilkan hasilnya aja, tapi kita bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya kita. Ya, ini masih di React juga. Kemudian next. Ya. After 2 weeks self learning, ya aku masuk di bulan pertengahan Juli, dan waktu self learning aku cuma 2 minggu. Dan this is what I did. Yes. Aku dimasukin ke web company profile, dan itu real project. Walaupun ini sih dibilang project internal gitu ya, bukan eksternal dari klien atau apa. Tapi ini merupakan sebuah kebersyukuran aku atas dimasukkan kontribusi aku nih ke dalam project. Karena mungkin stereotip orang magang itu biasanya itu pastinya suka yang gak dimasukin ke project-project gitu ya. Pastinya kayak disuruh antar kopi misalnya, atau misalnya disuruh ngeprint. Tapi alhamdulillah di company aku yang ini, mereka mau kasih peluang dan kesempatan aku buat masuk ke web company profile atau project internal gitu. Tentunya aku nggak sendiri ya teman-teman, aku bertemu sama tim baru. Aku ketemu sama tim baru yang benar-benar suportif, yang benar-benar mau berkembang sama-sama gitu. Dan ya di sini walaupun ya teman-teman di company aku itu mungkin lebih banyak laki-laki, tapi itu nggak membatasi kita untuk bersosialisasi asalkan ada boundaries aja dari kita gitu. Karena di sini tuh kalau tempat magang ya teman-teman, di dunia kerja langsung itu benar-benar kita tuh nggak main hati atau nggak main perasaan, tapi kita benar-benar bekerja secara profesional gitu. Jadi ingat ya teman-teman, itu pain pointnya, karena ya di sini kita semua orang profesional gitu, nggak ada yang main pakai perasaan atau hati gitu. Seperti itu. Oh ya, untuk ini pastinya ada kita tuh nggak selalu full stack gitu ya. Ada bagian-bagiannya, ada misalnya kalau RPL ya teman-teman, itu ada yang bagian front end, kemudian ada yang bagian back end, dan juga desain. Gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman pasti ngerjain semuanya, dari desain, dari coding ya, dari front end, dari back end. Nah, tapi di company ini kita benar-benar dikasih role masing-masing gitu. Jadi nggak campur aduk. Gitu. Ya, ini masuk ke desain website. Tentunya ini pekerjaan desainer. Kita hanya mungkin meeting saja dengan para desainernya, gimana sih yang desain yang ingin dibuat gitu untuk project ini. Karena kan kita juga butuh komunikasi ya teman-teman, jangan sampai adanya miscommunication. Dan terkadang programmer itu ya ada slack-slack dikit lah sama desainer. Contohnya ada desain yang benar-benar kita tuh nggak bisa buat gitu secara project gitu. Nah, teman-teman jangan sampai tidak mengkomunikasikan hal tersebut, karena bakal jadi miscommunication gitu ya, dan adanya perenggangan. Jadi lebih baik teman-teman diskusiin, teman-teman buat meet, dan ini sebenarnya nggak possible gitu loh untuk dibuat project tuh, untuk diimplementasikan gitu. Nah, mungkin dari desainernya juga pasti ada consider lain, oh kalau gitu kita coba buat deh fitur yang lain yang lebih possible gitu, dan kalian di situ bisa tektokan sih gitu. Next, ya selain kita ada meeting sama para desainer,
kita juga ada meeting dengan para programmernya. Gimana sih standarisasi kodenya itu, gimana sih penamaan setiap foldernya itu, karena pastinya nih teman-teman, programmer itu punya pengalaman coding yang berbeda-beda. Nah, makanya dari itu kita butuh banget nih yang namanya meeting sama programmer supaya kita bisa tahu nih standarisasi projectnya kita tuh gimana sih gitu. Jadi nggak beda-beda nanti, ini bukannya penamaannya kayak gini ya, ini seharusnya cara kerjanya tuh kayak gini ya, nanti ada miscommunication lagi gitu. Jadi ya miscommunication itu pastinya bisa terjadi di mana saja gitu, bisa di desainer atau bisa juga sesama programmer, dan ya itu kembali lagi kita harus bisa komunikasikan lagi gitu. Ya, untuk project aku yang company profile itu tech stack-nya itu ada Next.js yang kebetulan benar-benar aku pelajari dari nol, dan GitLab. Mungkin teman-teman yang RPL biasanya menggunakan GitHub ya, tapi itu nggak terlalu jauh beda kok, itu 11-12. Kemudian ada yang namanya fork. Nah, ini aku bener-bener baru belajar banget tech stack fork ini, karena fork mungkin RPL tahu nggak git control yang biasanya untuk commit, push. Nah, di fork ini mungkin teman-teman bisa search ya, di fork ini itu benar-benar detail banget. Pokoknya mempermudah programmer untuk melakukan commit ataupun push ke projectnya masing-masing gitu. Jadi mungkin teman-teman aku bisa reference buat belajar fork gitu ya. Itu nggak jauh beda sih teman-teman sama yang biasanya kita commit gitu ya di VS Code gitu ya, atau push. Nah, selanjutnya aku menggunakan animasi yang namanya Framer Motion. Mungkin anak di sana tahu Framer Motion ya? Udah tahu ya mungkin. Nah, di sini aku juga belajar pertama kali Framer Motion, dan ya itu sangat berharga banget, new information, new experience, dan juga new tech stack yang aku pelajari. Nah, ya selain kita ngoding dan juga meeting sama desainer, kita juga ada meeting dengan digital marketing nih teman-teman. Karena case-nya ini ketika kita udah selesai membuat projectnya, hampir selesai sih ya, hampir selesai. Dan pastinya tim digital marketing mau post dong produk kita gitu ya, website kita di sosial media gitu. Nah, kita di sini juga walaupun kita itu nggak ikut serta dengan digital marketing, tes-tesnya apa, tapi kita juga wajib tahu nih teman-teman, apakah possible, apakah ini sesuai gitu. Jadi di sini sih mereka kayak lebih menjelaskan, teman-teman mungkin tahu ya, kayak posting 7 hari sebelum produk di go public gitu ya, ataupun 5 hari, nah 3 hari. Nah itu yang dilakukan tim digital marketing gitu. Oke. Yes, setelah projectnya selesai, kita nggak jauh-jauh yang namanya fixing defect. Ya, pastinya di setiap project ada perkembangan, ya kan, ada hal fitur-fitur yang kita kembangkan, kemudian kita mau benerin nih bug-bug kita tuh apa aja gitu ya. Nah, kalau dari preference aku waktu di company yang digital center itu kita tuh buat sheet di mana tuh ada bugs-nya apa. Jadi pertama nih prosesnya ya, tim desain itu mereka testing website kita, kemudian mereka tulis bug-bug apa yang tidak sesuai dengan actionnya. Kemudian ada kategorinya itu di halaman apa aja sih gitu teman-teman. Terus nggak lupa juga membuat deskripsi, kemudian ada SS-an gitu ya, bukti foto kalau ini tuh bugs gitu ya. Sama PIC-nya siapa dan statusnya apakah sudah dibenerin atau lagi on progress atau belum kita benerin sama sekali. Nah, itu ada sheet-nya teman-teman gitu. Jadi ya ini mungkin berlangsung bisa nggak menentu sih ya teman-teman. Kadang kan kita ada fitur yang perlu dikembangkan lagi gitu. Oke, next. So this is the final result. Ya, ini websitenya udah di hosting juga. Mungkin teman-teman bisa lihat. Wow. Ya, jadi company aku itu startup ya teman-teman. Startup, mereka itu menyediakan servis pembuatan kayak website, mobile, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan IT gitu. Dan ya kita nggak buat cuman landing page aja gitu teman-teman. Kita buat berbagai
halaman gitu. Ada juga form. Ini untuk formnya, jadi ketika kita mengisi gitu ya, itu bakal masuk ke Gmail-nya company tersebut. Mungkin tantangan terbesar aku dalam mengerjakan proyek ini ya, itu ketika kita mengimplementasikan animasi sebenarnya. Karena gini teman-teman, kalau di website, kalau kita kebanyakan animasi, itu kadang fast loading itu berkurang gitu. Jadi ya kita waktu itu sih solusinya, aku kayak diskusi gitu sama partner aku gitu. Yes, mungkin bisa lanjut ya. Kalau teman-teman mau lihat websitenya bisa di sini. Dan kalau sebenarnya untuk multi language-nya itu masih belum ada switchernya, tapi kalau teman-teman mau convert to Indonesia bisa ditambahin ID aja. Ini kan IN itu untuk English, ID itu buat Indonesia. Oke. Okay. So what next? Setelah ini apa nih? Nah. Dan yes, aku dari web ke mobile dipindahin. ini hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan nih belajar lagi tentang mobile di perusahaan yang waktu itu. Jadi ini juga merupakan hal-hal yang aku bersyukur juga karena udah dikasih kesempatan nih buat belajar, apalagi mereka itu kasih aku untuk self learning teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, kita tuh apapun yang mau kita lakukan, misalnya kita belum tahu nih apa yang harus diimplementasikan di company kita, seenggaknya kita tuh pengen belajar nih teman-teman, kita pengen belajar, niat belajar dan berusaha mau berkembang, itu sih intinya. Nah ya alhamdulillah walaupun udah di company ini aku menggunakan teks Flutter, ya di Den udah belajar sih ya teman-teman, tapi kita kan butuh yang namanya recall nih. Nah aku di sini self learning lagi, aku tulis catatan nih di Docs, kemudian ya, aku disupport juga nih sama tim. Karena mereka tahu aku anak SMK dan butuh bimbingan. Jadi mereka nih nge-support by PPT gitu. Kalau di partner aku ya. Nah, mereka kasih aku pembelajaran melalui PPT yang mereka punya. Kemudian aku pelajari sungguh-sungguh, aku pahamin betul-betul. Dan yes, next kita after 2 weeks learning, ya ini lagi-lagi aku belajar mandiri lagi selama 2 minggu untuk mobile. Alhamdulillah. Kita langsung ke start project-nya. Yes. Jadi yes, sebenarnya mentor aku itu lead dari project, tapi aku ini dikasih sama partner gitu. Kita bekerja sama partner gitu. Nah, di sini kita introduce sama new tim mobile gitu. Nah, di project kali ini itu terdapat 2 kategori nih. Ada divisi website, kayak buat dashboard gitu. Ada divisi buat standarisasi kode mobile. Nah, aku di bagian standarisasi kode ini, teman-teman, di bagian mobile gitu. Dan tentunya nggak sendiri dong, teman-teman. Kita ada tim yang supportive. Insya Allah. Nah, aku waktu itu ada ya satu di mobile itu ada 2 orang, aku sama ya mas-mas itu. Dan mas partner ya. Nah, di sini aku dijelasin nih gimana sih cara kerjanya gitu di mobile gitu. Kemudian penamaannya, folder-foldernya itu dijelasin teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman butuh waktu untuk adaptasi lebih, aku saranin buat record aja sih meeting itu. Karena kita kan juga butuh perulangan gitu ya, penjelasan dari si partner tersebut gitu. Kemudian progress sheet-nya kita nggak jauh-jauh beda sama progress sheet di ini ya, sheet. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar terkait sheet gitu kali ya. Di sini tuh pastinya ada list task-nya apa aja, kemudian priority-nya itu apa aja, kemudian KIC-nya siapa aja sih gitu. Dan di sini tuh kayak ada untuk project mobile ya teman-teman, itu ada start date dan juga end date. Jadi setiap tes itu dikasih deadline-nya gitu teman-teman. Jadi kita tuh sebelum menentukan deadline ini, kita juga diskusi nih teman-teman sama partner kita. Ini possible nggak kalau 2 hari? Ini possible nggak sehari gitu. Jadi ini juga
tergantung sama kemampuan teman-teman gitu untuk menentukan deadline tesnya gitu. Oke. Kemudian ya kita nggak jauh-jauh lagi dari meeting sama desainer. Nah setelah kita membuat project, setelah kita udah membuat kayak sesuai dengan desain nih di Figma ini, nah kita juga perlu butuh meeting dengan desainernya. Apakah desain itu udah sesuai belum? Apakah sudah sesuai dengan aksinya belum? Karena kalau belum pastinya kan ditulis nih apa saja yang belum sesuai gitu. Dan kita juga harus perlu perbaiki secepatnya gitu. Ini sih lebih ke standarisasi kode ya teman-teman. Okay, next. So ini activitiesnya. Dan kebetulan untuk company sekarang ini yang digital center ini kebetulan aku itu work from home, jadi remote. Dan pastinya kalau di rumah itu suntuk nggak sih teman-teman? Nah aku alhamdulillah ada kesempatan buat ya aku ke cafe gitu, work from cafe, kemudian meeting di sana. Dan ya mungkin ini salah satu referensi teman-teman kalau mumet atau pusing di rumah terus gitu, ya ini bisa kerja di cafe. Okay. Nah, selain dapat insight, dapat juga nih kebersamaannya di berbagai acara gitu. Masya Allah. Nah, pertama ada visitation. Okay. Jadi, aku mau FYI aja. Untuk di visitasi kali ini, itu visitasi pertama aku selama magang. Terus, aku baru pertama kali nih ke kantor secara offline. Kemudian, aku juga baru pertama kali ketemu sama secara offline sama kakak mentor dan juga ini human capitalnya gitu. Jadi benar-benar kita baru ketemu semua nih, first meet gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau di kelas 12 nanti pastinya kan ada visitasi nih dari IDN-nya gitu ya. Di setiap semester itu ada 1 kali gitu. Dan teman-teman masih ingat gak tadi tuh ada yang namanya timesheet buat progress setiap harinya nih sama mentor. Nah, itu berguna banget teman-teman karena itu pastinya bakal kepake ketika kita ditanya nih sama Miss gitu, project kamu tuh sekarang lagi kerjain apa, kemudian progresnya seperti apa, dan pastinya yang ditanya bukan cuma kita, mentor kita juga ditanyain gimana nih perkembangan perkembangan anak magangnya gitu, pasti dikasih feedbacknya gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada Independence Day. Ya. Jadi kita nih nggak serius-serius amat nih teman-teman. Kita ada kebersamaannya di salah satu event yaitu Independence Day 17 Agustus. Dan ya walaupun secara online, tapi kita sama-sama bareng-bareng ngerayanya tuh fun juga gitu, walaupun nggak secara offline gitu. Nah di sini yang datang itu bukan cuma karyawannya aja, bukan cuma programmernya aja, tapi si levelnya juga ikut. Si levelnya ikut. Jadi benar-benar nggak ada kesetaraan. Pokoknya semuanya setara gitu. Nggak ada kesenjangan sosial, alhamdulillahnya. Dan ya kita di sini salah satu activity-nya kita coba lomba stumble guys. Kita coba lomba stumble guys. Dan kalau nggak salah itu tuh ada hadiahnya gitu teman-teman. Ada hadiahnya. Oh itu. Ya pokoknya kita main aja sih, aku nggak menang. Tidak pro. Next tuh meet team in Bandung. Jadi kalau digital center itu memiliki berbagai cabang nih teman-teman. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, dan kebetulan saat itu aku di Bandung nih teman-teman. Dan ya kita coba mampir-mampir lah ke cabang Bandung gitu ya. Dan alhamdulillahnya untuk di di cabang Bandung, tim yang company profile itu semuanya di Bandung nih teman-teman. Jadi aku benar-benar ketemu first time meet sama mereka gitu, sama tim-timnya gitu. Dan ya ternyata di hari itu ada meeting dan kita langsung meeting nih di tempat gitu. Jadi ini kedua kalinya aku langsung ke offline di kantor gitu ya. Next, CSR.
As you know. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu CSR mungkin? Nah, ini CSR itu kepanjangannya corporate, terus social responsibility kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, itu fungsinya apa sih? Setiap company itu harus melaksanakan CSR ini karena setiap ada company yang dibangun pastinya harus ada kebermanfaatan untuk masyarakat gitu. Dan ya itu fungsinya teman-teman. Dan kebetulan untuk di CSR event kali ini itu di Pulau Pramuka ya, di Pulau Pramuka. Dan ya activity kita ada snorkeling, ada menumbuhkan karang laut gitu, dan berbentuk tulisan digital center. Kemudian setiap karyawannya itu punya kesempatan buat nempelin karangnya itu teman-teman yang kayak di sini. Nah, jadi kita benar-benar di event kali ini tuh kita dikasih kesempatan buat yang tadinya kita belum pernah apa-apa ya, belum tahu tentang laut atau apapun itu. Tahu-tahu kita udah dapet pengalaman cara menanam karang itu. Gitu. Nah, selanjutnya ada penyebaran Nemo gitu. Kadang kan kita ada Nemo-Nemo yang emang dikurung gitu ya, dijual. Tapi kita di sini aktivitinya itu penyebaran ikan Nemo di laut. Seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman, kalau di company teman-teman ada event kali ini, event seperti CSR ini, jangan sampai kita tuh pasif. Karena di sini tuh benar-benar karyawan dari berbagai cabang, berbagai daerah itu disatukan di event itu. Yes. Jadi teman-teman mungkin bisa nih ambil peluang ini untuk menambah relasi, kemudian bisa sharing session nih sama kakak-kakak gitu ya. Karena ini benar-benar dari seluruh dari Jawa sampai Bali sampai NTT sampai manapun itu jadi satu. Dan tentunya ada si level juga, jadi kan kita bisa tanya-tanya nih gitu ya, feedback terkait magang kita atau apapun hal yang ingin kita tanyakan gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Banyak. Oke, kita next dulu ya. So, di luar dari internship, kita juga harus sisihkan waktu buat diri kita sendiri juga nih. Gitu. Jadi, nggak terfokus sama internship. Itu ada kompetisi. Ya. Ya. Mungkin ya teman-teman yang tadi aku bilang dari awal, ketika kita magang, waktu kita itu sebenarnya terbatas teman-teman. Karena kalau di company aku itu kerjanya dari jam 8:30 sampai jam setengah 6. Jadi itu ada kurang waktu gitu untuk kita bisa ikut hal-hal di luar magang. Nah, mungkin maka dari itu sih aku mau aware aja, warning sama teman-teman, mumpung masih kelas 10 dan masih kelas 11 ya, masih kelas 11 dan belum masuk masa-masa magang, itu teman-teman bisa maksimalin, perbanyak kompetisi, perbanyak sertifikasi. Karena benar-benar terbatas banget waktunya teman-teman. Walaupun di kelas 11, kayaknya aku pas magang pengen deh kompetisi banyak deh. Aku pengen deh ikut ini, ikut itu gitu. Tapi realitanya, kadang tuh kita masih susah manage waktunya gitu, antara kita magang, antara kita ikut kompetisi atau event lainnya gitu. Jadi maksimalin nih teman-teman kelas 11-nya ya. Selanjutnya action. Ya, alhamdulillah di magang ya di sisi magang aku sisipkan waktu ya, aku izin sih sama company aku, tapi aku senang banget bisa dikasih kesempatan untuk ikut exchange gitu, dan juga disupport sama papa mama aku dan keluarga gitu. Jadi action ini sebenarnya nggak langsung kita dimasukin gitu ya, tapi kita tuh sebenarnya ada seleksi dulu teman-teman, kayak seleksi berkas atau seleksi kayak kompetisi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi ya ini sebuah event yang menurut aku bersyukur banget, karena di tahun itu kan kita pastinya sibuk nih sama magang, sama sekolah, dan alhamdulillah bisa pergi ke luar negeri gitu, ke Jepang.
Nah, selain dari action ini, teman-teman jangan apa ya, jangan monoton ataupun pasif. Karena di sini tuh benar-benar kita harus bisa eksplor diri, kita harus bisa menemukan jati diri kita nih maunya apa gitu ya. Dengan cara kita berdiskusi dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda age, umur, berbeda background, karena mereka itu benar-benar suportif. Dan aku merasa banget kebersamaan dan adanya keluarga kedua bagi aku di sini. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau tahu nih, kalau di Jepang tuh apa sih yang bikin culture shock-nya? Pertama ya teman-teman, untuk singkatnya aja, di Jepang itu kita disiplin banget, time management itu diasah banget karena di sana tuh kalau keretanya itu telat semenit pasti udah lanjut aja gitu. Mereka nggak mau tahu. Dan untuk transportasinya nih kita mau ke tujuan mana aja, itu kita jalan kaki. Jadi kemana aja kita jalan kaki, jadi hanya menggunakan mungkin busway atau misalnya kayak kereta gitu ya. Nah itu benar-benar kita jalan dan ya kita harus bisa menguatkan kaki kita gitu ya. Oke, mungkin kita next aja. Nah, seminar. Ini ya mungkin ini teman-teman udah sering lakuin juga di DN, karena kan setiap ada event dari Devest gitu ya, itu dikasih tahu, mungkin teman-teman juga ikut gabung juga. Dan oh ya, untuk seminar ini aku mau inform, ternyata untuk Devest itu ada kayak kelas eksklusif gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman udah di masa magang nih, pengen ikut kelas eksklusif itu menurut aku interaksi antara speaker dan pesertanya itu lebih dekat, karena waktu itu aku sama mama aku itu coba masuk ke paket eksklusif, dan itu benar-benar kita jadi satu ruangan nih teman-teman, dan orangnya kan cuma sedikit ya. Nah itu kita bisa bebas tanyakan ke speaker-speaker yang kita mau gitu. Of course kita butuh udah foto dokumentasi sama speakernya gitu. Oke. Yes, webinar. Mungkin ini teman-teman juga bisa lakukan kan secara online ya teman-teman gitu. Ya ini di luar dari hard skill. Ini bicara tentang soft skill, karena selain kita butuh adanya hard skill, kita juga butuh yang adanya soft skill. Karena nggak bisa aja nih kita hanya memerlukan hard skill aja. Di mana-mana pastinya kita membutuhkan keduanya gitu. Mungkin teman-teman bisa ikut tentang creative writing atau public speaking, itu berguna banget sih teman-teman. Siapa tahu ketika di event nanti teman-teman bisa diajukan jadi MC gitu. Oke, ketiga itu workshop ya. Waktu itu aku ikut Generation Girl dan aku ikut Startup Builder Class. Jadi tuh di sini aku benar-benar bertemu sama teman-teman yang berbeda umur gitu. Nah, berbeda agama, berbeda background, berbeda umur gitu. Jadi di sini tuh aku benar-benar dikasih kesempatan buat networking dan berdiskusi sama orang-orang mungkin yang udah dewasa, yang udah lebih tua, dan itu benar-benar bermanfaat banget teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa ikut workshop selain ini, Generation Girl, bisa cari-cari aja gitu. Karena itu penting banget, karena di sini tuh langsung dibuatin project secara singkat, waktu singkat, dan bertemu sama orang-orang hebat banget. Oke. Next, yes, certification. Nah, untuk certification nih teman-teman, aku mau warning, untuk kelas 12 itu benar-benar sangat penting ketika kita mau pergi ke perguruan tinggi negeri gitu, atau swasta juga bisa sih untuk ada sertifikasi, karena ini tuh buat support kita nih untuk masuk peluang yang lebih besar di PTN gitu. Tapi untuk di lain dari PTN, sebenarnya sertifikasi ini juga penting buat di intern kita gitu, untuk peluang kita lebih besar masuk ke company-nya gitu. Karena di sini tuh sebagai tanda kita tuh aktif gitu, aktif untuk mengikuti event-event atau sertifikasi, karena mereka juga lihat dari situ kan, bukan hanya dari project, bukan hanya dari skill, tapi mereka juga lihat keaktifan teman-teman gitu. Ya, sekarang aku udah employed di bisnis aku sendiri, dan ya, dan alhamdulillah aku udah coba buat kayak company profile-nya, kemudian surat menyurat, dan
sekarang lagi on progress di websitenya. Mungkin teman-teman ada ide membuat startup, bisa tuh teman-teman pikirkan lagi gitu. Yes, any dreams can be achieved as long as you can. Jadi setiap teman-teman mau punya mimpi, baik itu mimpi kecil atau mimpi besar, itu kalau kalian pengen berusaha dan semaksimal mungkin pasti insya Allah akan terkabul, akan tercapai. Gitu. Jadi kita ini nggak lihat, misalnya teman-teman pengen mempunyai mimpi besar nih, tapi teman-teman minder. Nah, artinya kan itu adalah salah satu langkah mundur kita dari tujuan yang mau kita capai gitu. Mungkin masuk ke Q&A. Boleh. Ini paling selalu ditanyakan sama kita semua itu tentang manajemen kakak. Dari banyak kegiatan yang kakak ikut, kayak agak pastinya kan yang kakak bilang ya kak, kamu bilang kan aku dari jam 9 sampai jam 9. Sedangkan kamu ikut Samsung, competition, habis itu DBS, yang kakak ini DBS itu punya kelas yang tentunya sama mereka gitu. Dan itu gimana kakak bagi waktunya, ditambah lagi sama cita-cita yang kakak join, kakak ambil ini atau gimana? Iya. Oke, aku izin jawab ya. Jadi time management aku jujur, aku kewalahan. Ini realitanya kita kewalahan. Tapi aku coba mulai set priority aku nih. Gimana deadline yang paling dekat yang mana sih? Yang paling urgent sih yang mana sih? Gitu. Karena mungkin teman-teman udah tahu ya, cara set priority-nya tuh pasti yang urgent dulu. Tapi ini benar-benar case kenyataan. Kalau kita tuh set priority yang paling urgent itu benar-benar berpengaruh banget gitu teman-teman. Walaupun misalnya kita punya berbagai macam tes gitu ya, kita pusing, kita banyak ikut ini, ikut itu, ikut ini gitu kan. Tapi kalau teman-teman bisa nge-set time management sebagai priority urgentnya yang paling atas, itu mungkin bisa ngebantu ya teman-teman gitu. Mungkin aku kasih saran, selain teman-teman bisa tulis di buku, bisa langsung Google Calendar. Karena kita bisa nge-set nih tes atau event gitu ya, atau time-nya tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Dan ya itu mungkin salah satu referensi aku teman-teman buat time managementnya di Google Calendar gitu. Atau mungkin ada source lain seperti sticky note ya, Notion juga benar-benar ngebantu kita ya teman-teman. Kalau teman-teman udah sering pakai Notion gitu. Okay. Oh iya. Oh ya. Aku ambil izin. Aku izin itu ada kegiatan. Jadi tuh di Sejuta Cita itu ada kayak letter of perizinan gitu dari merekanya. Kalau aku itu ikut Sejuta Cita nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Jadi kita ajuin aja, terus mereka ACC gitu insyaallah. Gajinya turun nggak? Privacy nanti ditanyakan di chat ya. Oh. Mungkin setiap company beda-beda, tapi kalau dari aku secara real time itu kepotong. Ya. Ya. Sama-sama. Terus gimana kakak cara balance time-nya sama kakak 12 nih? Pas akhirnya kakak bakal prepare buat either PTLN atau PTN. Which is itu agak susah balance time-nya sama internship. Betul. Di mana kakak bagi-baginya gitu? Buat yang ini yang gimana? Ya itu hal yang terjadi saat ini ya sekarang. Aku udah pindah company ke company aku sendiri. Kemudian di samping itu aku juga harus mempersiapkan perkuliahan dong ya. Nah cara aku manage-nya itu aku bagi waktu sih teman-teman. Jadi misalnya dari jam pagi sampai sore itu aku mempersiapkan tentang PT aku, tentang bisnis aku. Nah di malamnya aku mempersiapkan buat perkuliahan aku gitu. Jadi kadang sih aku juga diskusi juga nih sama papa mama, karena mungkin papa mama juga available-nya di malam, jadi itu enak banget buat diskusi masalah perkuliahan gitu aku cara balancing-nya. Atau kalau memang di hari itu juga aku full of mengerjakan tes
biasanya aku ngelakuin untuk consideration di perkuliahan itu di hari Sabtu atau Minggu. Oke, terjawab. Ya. Oke, buat yang tadi caranya nih ada snack. Boleh. Kenapa? Sorry. Teman sebaya. Tempat ibadah. Oh iya. Di Jepang itu memang kebetulan aku itu bagian travel dan itinerary. Nah, aku di situ dikasih masukan ketika pembuatan schedule gitu ya. Itu ada waktu khusus buat ibadah, buat yang muslim gitu. Jadi tetap kita sholat kok. Dan kita pastinya juga harus cari-cari tempat sholatnya di mana ya. Kita cari di setiap destinasi yang kita kunjungin, itu cari kayak tempat sholatnya gitu. Dulu yang mau nanya diri dong. Iya. Aku mau. Diri. Bentar, yang berdiri dikasih hadiah sama aku. Oh iya, tuh yang berdiri. Apa sih? Coba ini dulu. Oke. Jadi untuk 2 minggu itu self learning itu nggak apa-apa duduk aja. Jadi selama self learning 2 minggu itu emang ditentukin dari merekanya sih gitu ya. Dan ketika langsung real projectnya itu sama aja dong, kita belajar sambil ngerjain project gitu. Jadi sama-sama dikombin jadi satu dalam satu waktu antara kita belajar dan juga mengerjakan projectnya gitu. Jadi selama kakak ngerjain project bareng sama tim juga bakal kakak buat belajar juga. Yes, betul. Tapi usahakan kita ketika 2 minggu itu benar-benar kita belajar maksimal gitu. Karena kalau di project itu lebih ke diskusi sih antara ini Kak gimana sih caranya, aku masih belum works gitu. Itu lebih ke possible atau nggak possible-nya kita mengerjakan project tersebut gitu, atau tes tersebut gitu. Kamu ini nggak kayak misalkan daily life ada kelas ada dulu gitu. Kamu ini nggak kayak bangun tidur jam 8 gitu. Oh. Tapi untuk 2 minggu itu benar-benar ya kegiatannya sama aja gitu. Kita dari bangun pagi, kemudian kita kayak sholat, kemudian mandi dan lain sebagainya. Lalu kita start magang kita dengan mengawali dengan absensi gitu ya di aplikasi. Lalu kita biasanya itu harus mengkomunikasikan, Kak, aku hari ini belajar ini ya gitu. Atau kalau memang sekalian aja gitu, kita ketika udah misalnya jam 2 ya mau arah-arah selesai waktu magang gitu ya, Kak aku hari ini udah belajar, terus habis itu kakaknya biasanya minta meeting gitu, coba jelasin apa aja yang kamu udah pelajari sih gitu. Terus kakaknya dikasih feedback untuk aku untuk menjadi lebih better aja gitu untuk self learning-nya. Nih nanti ya. Oke, ini apalagi waktu pas magang kan kakak full online kan, pas waktu di projectnya itu kakak pernah ada miskom tentang gitu nggak? Git push itu hilang gitu. Itu pasti terjadi sih. Oke, cara ngehandle-nya aku kasih tahu, Kak, kayaknya aku ada masalah nih sama partner aku ya. Ada masalah Kak di bagian git pull, git push gitu. Nanti kakaknya juga bantu gitu. Alhamdulillah mau bantu kita untuk solve problem itu. Karena sebelumnya pasti kita sangat ke-trigger gitu, masalah pergit-gitan ini sangat pusing gitu ya. Tapi dengan cara kita komunikasi sama partner kita, pastinya akan dibantu sih insya Allah. Sama kesulitan kakak pas di magang apa? Kan katanya kan harus belajar Microsoft banget tuh kalau misalnya magang, karena kebanyakan pakai PPT yang PowerPoint, bukan yang kayak Canva di sini. Oke, aku
mau jawab. Jadi untuk di PT yang pertama aku tadi, biasanya itu kita nggak buat PowerPoint. Kita emang bener-bener ngoding, dan tadi untuk PowerPoint itu sebenarnya untuk materinya aja. Materi dari partnernya untuk kita pelajari gitu. Dan mungkin untuk sheet ya itu bener-bener kepake banget sih. Sebenarnya teman-teman bisa pelajari hal-hal basic terkait spreadsheet gitu, karena itu pasti bakal kepake dan sering dipakai juga di company-company gitu. Kalau Excel itu lebih kayak offline ya. Kadang ya kalau misalnya spreadsheet itu bisa di share seperti itu online. Oke. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang mendengarnya. Ada yang mau nanya lagi? Mau nih, nanti liatin yang berdiri ya. Oh iya. Oke. Dari yang kakak presentasiin tadi kan ini ya apa? Aku nggak lihat yang bagian kayak ada volunteer, ada itu sama kakak magang kan kakak masih ini nggak kayak kerja sambil gitu. Maksudnya freelance? Freelance gitu. Oke. Kodarullah aku belum ikut freelance karena aku di magang itu benar-benar fokus magang gitu. Karena dilihat dari deadline-nya dari perusahaan. Jadi aku benar-benar fokus ke magang aku. Palingan ketika intern ada palingan webinar, seminar. Kalau untuk freelance aku belum. Iya, kodarullah. Mungkin bisa jadi best experience kalau teman-teman mau coba magang sambil freelance. Dapat double income. Terima kasih Kak Tia. Next. Adrian. Yes. Ya. Enggak, aku mau nanya tentang menurut kakak tuh komunitas. Kakak di komunitas kan yang Iya. Generation Girl itu. Menurut kakak tuh kayak gimana? Oke, dari pengalaman aku Generation Girl, aku sebenarnya lebih ke ikut eventnya. Ya, lebih ke ikut eventnya. Walaupun aku ikut mungkin di Discord ada Generation Girl gitu ya. Tapi aku belum terlalu intensif sama komunitas itu. Cuman untuk ikut event-eventnya itu aku insya Allah kayak ya sering ikut juga gitu. Jadi walaupun gak selalu intensif misalnya di chat gitu ya, tapi aku bisa ikut event-eventnya dan tambah networking sih jujur. Karena ternyata ya teman-teman, ini ada sedikit cerita. Waktu aku offline workshop di Generation Girl, ternyata aku duduk nih, langsung masuk duduk, dan di sebelah aku ternyata ada kakak-kakak gitu ya, ada adik. Dan ternyata beliau ini kenal aku. Gitu. Ini Kak Amel ya gitu. Kok tahu ya? Dan ternyata beliau ini tahu ketika waktu ya beliau ini tahu aku saat kita itu se-batch gitu. Waktu pas Generation Girl kalau nggak salah bikin website secara online. Kalau nggak salah Winter Club ya, Winter Club. Nah beliau ini tahu dari situ gitu. Jadi ini benar-benar nggak terduga juga ternyata ada orang ya, ada adik-adik yang tahu kita tanpa kita duga gitu. Dan sebenarnya itu termasuk networking ya kan teman-teman? Ya, gitu. Udah menjawab? Ya. Jadi menurut kakak tuh kerja di kantoran atau bangun bisnis sendiri nih? Oke. Kenapa dengar kakak mau itu ya mau bisnis gitu kan? Ya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget. Nah, teman-teman, pertanyaan bagus banget. Jadi, teman-teman, sebelum kita memulai startup atau company baru di diri kita perlu adanya pengalaman dong, teman-teman. Kita mungkin saran dari aku bisa kerja dulu nih teman-teman sama orang supaya kita tahu caranya susah cari kerja, kemudian sulitnya kita mengerjakan project, dan pastinya kan butuh skill teamwork yang bagus dong, ya kan? Nah, kita ngebentuknya itu dari pengalaman kerja kita nih sebelum kita membuat PT atau bisnis baru gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari pengalaman dulu. Kalau pengalamannya udah memumpuni, udah matang, baru teman-teman bisa langsung aja buat bisnis baru. Oke. Thank you, Kak.
Ya. Oh, maaf. Kak, mau nanya, kan karena kan selama ini kan bukan tatokan ya sama yang bagian sama jadi development, bilang tatokan sama yang bagian front end, juga sama back end. Nah, aku mau nanya soal back end itu kan secara misalkan itu kan dia nggak bisa tindakan di luar itu inovasi itu hasilnya yang melakukan PKI kan. Berarti apakah secara framework kita kerja model kayak dia dan database kan pakai SQL atau enggak? Oke. Kalau dari pengalaman aku, tektokan sama komunikasikan dengan backend. Untuk backend itu database-nya masih menggunakan sama MySQL sih, MySQL gitu. Dan kayaknya untuk project kali ini masih menggunakan Laravel sih untuk backend-nya. Iya, menggunakan Laravel. Iya, beda-beda. Betul-betul. Kan setiap company itu memiliki standarisasi kode berbeda-beda. Kadang mereka ada yang pakai Progress SQL, kemudian ada pakai MySQL tadi ya. Ada juga backend-nya menggunakan Next.js juga kan bisa ya keduanya gitu. Gitu. Thank you, Kak. Boleh nanya, ini sama Yes. kakak kan sering ikutan kayak workshop, webinar itu biasanya kakak nemuinnya di mana selain mungkin di IG, scroll atau gimana? Oh ya. Oh ya, ini pertanyaan juga bagus. Waktu ars apa ya, informasi-informasinya ya. Biasanya sih aku ikut kayak Discord-nya komunitas mungkin, atau paling banyak yang aku temuin itu biasanya di IG sih. Kita coba cari-cari IG yang memang provide atau nge-share info-info terkait workshop ataupun magang. Dan oh ya, kayaknya aku mau kasih referensi buat teman-teman yang mencari magang mungkin, yaitu bisa cari di Magang Hunter kalau nggak salah ya. Mungkin kalau bisa dilihat, bentar, Magang Hunter. Kayaknya ada di IG deh, sebentar. Magang Hunter. Oh, sebentar. Kayaknya ada di... Sebentar ya, teman-teman. Oh, Magang Info. Magang Info _ Itu biasanya di IG sih. Dan kalau teman-teman bisa ikut, kayak message-nya gitu ya, grup IG-nya gitu, pasti mereka suka sering banget nih posting-posting atau nge-share info terkait magang ataupun workshop ataupun lomba-lomba. Tapi ini lebih keseringan magang sih teman-teman, magang sama kompetisi. Ini untuk preferensi aku yang sering aku gunain ya teman-teman. Kalau teman-teman ada referensi lain, mungkin bisa sharing-sharing bareng teman-teman lainnya gitu. Thank you, Kak. Ya. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Nanti seminar lagi tentang entry buat PT ya, Kak. Boleh. Mungkin sedikit informasi, kalau membuat PT itu ternyata susah. Banyak perizinannya, itu sih ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya lagi? Ada nanya dong sih, kakak dapat ide atau inspirasi aku lebih suka buat PT sendiri dibanding aku jadi 2 orang itu dari mana? Itu pertama dari orang tua juga sih support gitu. Terus mereka mengajarkan kalau setelah kita mendapatkan pengalaman baru, pengalaman banyak dari orang-orang, terus kita ingin membuat PT, karena itu benar-benar poin plus banget dong buat kita gitu ya. Apalagi yang memerintis dari awal, membuat dari nol, itu benar-benar menambah pengalaman kita, daya juang kita gitu, daya juang dalam bekerja gitu. Itu sih. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Yang belum nanya nih, ada yang mau nanya nggak nih? Aku mau nanya. Boleh. Karena kan ini ya WFH kan ya? Iya, WFH. Itu selama 6 bulan itu ya WFH semua? Betul. Kayak banyak struggle gitu nggak sih Kak, kalau di rumah kayak banyak distraksi gitu nggak kalau WFH? Ya, kalau untuk WFH, ya terkadang banyak distraksinya juga. Tapi sebenarnya it depends sama masing-masing orang kali ya. Preferensinya lebih ke WFH atau WFO. Kalau misalnya orang tersebut lebih preference ke WFH, walaupun distraksi banyak, pasti bakal nyaman-nyaman aja dong. Ya, bakal bisa mungkin manage time-nya gitu ya. Tapi kalau orang yang suka WFO mungkin bakal menjadi challenging buat mereka untuk manage lebih baik lagi ketika di rumahnya ada distraksinya gitu. Ya mungkin ada distraksi sih untuk di rumah lebih banyak ketimbang WFO ya. Yes, hybrid mungkin best choices-nya. Iya. Mungkin ada yang mau nanya lagi?
Coba ini ada mas banyak nih. Mau. Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Salsa. Out of ini juga nggak apa-apa kok. Oh, boleh. Ya. Izin bertanya Kak Mel, aku nanya Nanda dan Kak Susi. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sebenarnya nggak formal, kita formal sekarang. Nah, aku tentang experience yang kakak dapat dari magang soal ini. Sebenarnya kan kamu udah ngejelasin, tapi kira-kira ada nggak sih experience yang kakak tuh nggak pernah dapat sama kakak sekolah, tapi pas kakak lagi di tempat magang, aku jadi dua experience ini dan kakak jadi ngerasa kayak, wah aku nggak pernah dapat ini sama sekolah dan jadi pelajaran baru buat kakak tuh, kayak di experience baru buat kakak. Kira-kira apa sih experience itu? Oke. Oke, aku izin jawab ya. Jadi banyak banget experience baru yang aku temui ketika magang. Pertama, prosedur mereka gimana sih waktu pas di company? Pasti kan beda ya. Apalagi kita anak SMK yang nggak tahu apa-apa, belum pernah kerja sama sekali nih sama orang gitu. Apalagi di company, itu pastinya kaget dong. Oh, ternyata prosedur mereka tuh seperti ini, ketentuan mereka tuh seperti ini, dan peraturan mereka tuh seperti ini. Nah, di situ mungkin menjadi apa ya? Tantangan baru nih, kita harus bisa mengikuti prosedur tersebut. Kemudian aku ketemu dengan orang-orang yang suportif banget timnya. Dan ya Masya Allah. Dan itu juga didukung sama ketika CSR event, aku sempat bicara empat mata, mungkin ya ada beberapa orang juga, tapi mentor aku ini jelasin nih, sebenarnya di digital center itu kita mau orang-orang itu berkembang bareng-bareng. Jadi nggak hanya satu orang yang lari, tapi kita bareng-bareng lari gitu. Jadi itu prinsip mereka gitu yang benar-benar membuat aku, oh aku merasa merasa dihargai, merasa ada gitu. Kadang kan anak magang suka ini ya, merasa tidak dianggap gitu. Dan di sini aku benar-benar merasa dianggap, dihargai, dan mereka mau aku tuh berkembang. Dan selain dari itu, aku punya pengalaman baru, yaitu tentang tech stack yang tadi. Itu benar-benar mind blowing banget. Oh, ternyata menggunakan itu lebih baik, gitu, lebih better, lebih mempermudah kita untuk mengerjakan project kita lebih cepat gitu. Ternyata, oh kayak gitu. Terus akhirnya aku belajar ini sih secara otodidak, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat di Google, dan tentunya aku juga pasti mau make sure informasi yang aku dapat itu benar dengan diskusi sama partner dan tim aku gitu. Untuk Reddit soalnya emang inisiatif dari kakak atau inisiatif dari company? Dari company-nya itu memang kita harus bisa belajar React, kita harus bisa punya skill React. Jadinya di situ aku dari inisiatif aku juga, dari company-nya juga yang mengharuskan kita belajar React. Jadinya sama-sama gitu, sama-sama kita mengedepankan React. Sama-sama. Kan tadi kakak bilang React itu emang harus company kan? Ya. Nanti pas kakak mau apply itu kan ada syarat-syaratnya apa ya? Itu kakak main apply aja atau gimana? Nah, itu dia. Sebelumnya di CV kita belum ada tulis React.js kan, belum ada tulis Next.js kan. Nah, di situ mereka tahu kalau aku belum mempunyai skill tersebut. Jadi mereka nanya satu pertanyaan, kamu mau nggak berkembang, mau nggak belajar lebih giat lagi gitu. Mereka mau make sure apakah aku benar-benar niat belajar atau enggak. Gitu. Jadi mereka lihatnya dari situ sih, dari pertanyaan itu. Jadi yang kata tulisan harus ini itu sebenarnya nggak ada gitu. Mereka cuman kayak menjelaskan aja kalau kamu belajar hal baru gitu gimana gitu. Mereka lihat apakah kita memiliki inisiatif buat belajar lagi atau enggak gitu dari pertanyaan tersebut. Ya betul. Gak apa-apa, duduk aja. Mention itu kan apa namanya, kalau misalnya waktu kakak ngasihnya sisanya bilang mention kalau misalnya kakak punya mentor budgetnya itu kakak dulu kenalan atau emang ada kalau kalian sendiri? I see. Oke, setelah aku apply mungkin di sheet ya, mungkin lebih dari 100 company alhamdulillah. Dan Coderolo itu belum ada yang, realitanya belum ada yang keterima gitu. Karena alasannya itu kayak skill setnya tidak sesuai, atau misalnya kurang berpengalaman. Nah, dari situ aku pakai jalan kedua, alternatif lain, yaitu dengan relasi dari saudara atau orang tua gitu. Jadi kakak itu buat review CV-nya itu dari kakak gimana? Maksudnya Oh, reviews-nya. Review CV-nya gitu. Mereka caranya gimana? Aku waktu itu sih
langsung minta di-review sama Miss di sini gitu. Aku langsung minta review sama Miss dan juga mungkin beberapa saudara aku di rumah dan keluarga aku, ini udah oke belum ya gitu. Dari situ sih. Atau mungkin teman-teman kalau mau di-review boleh kirim aku aja, mungkin aku bisa bantu. Nanti kirim aja di Google Chat, insya Allah aku coba usahakan untuk review ya. You're welcome. Ada yang nanya lagi nggak? Yang belum tanya mungkin ada yang mungkin. Tadi mau nanya. Oh iya. Khadijah Pasar mau nanya. Orang belum nanya orang. Sangat lengkap. Apa ada yang tanya? Biasanya kamu selalu tanya. Oke. Oke, makasih banyak buat Kak Amel udah ngejawab tanya-tanya kita. Jadi kayak kita dapat insight baru nih dari ekspertis langsung nih guys. Insya Allah. Kita keren banget nih. Kita keren banget. Nah, oke, makasih banyak Kak udah sharing-sharing sama kita. Jangan lupa diambil insight-nya dari Kak Amel tadi. Jangan lupa diambil ilmunya buat bakal nanti kita internship. Karena pasti kita bakal internship. Iya. Oke. Mungkin segini aja dari penutupan. ya kita penutupan aja ya Kak ya. Mungkin mari kita tutup acara ini. Oke. Ya. Iya, thank you. Ya, thank you. Thank you. Ingin kita tutup acara kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you teman-teman udah mau dengerin. Semoga ini bisa bermanfaat dan insight bagi teman-teman. Ambil positifnya aja dan negatifnya dibuang ya teman-teman. Masya Allah. Oke. Oh teman-teman ada mungkin mau saran atau pendapat dari aku, mungkin langsung bisa aja di chat atau di LinkedIn. Gitu ya. Semoga aku bisa membantu teman-teman untuk melewati masa-masa mau internship. Oke. Amin. Semoga semua bisa mendapatkan nilai terbaik ya. Amin. Oke, thank you semuanya. Foto-foto dulu ya. Oh iya.